Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'ah wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى على من نوى مشايخنا ومربنا حبيب ربي محمد بن سليم بن حفيد وعلى أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل به ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. قال المصنف الإمام غزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في كتابه إلى أن قال فنقول قد وجب على السالك أربعة أمور. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi segenap para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para ustadz wal asatidzah, para tokoh masyarakat, takmir masjid dan para segenap jamaah masjid Babus Salam, Bapak, Ibu semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita niatkan tadi, mulai berangkatnya kita dari rumah menuju tempat masjid ini dengan niat yang pertama adalah salat subuh berjamaah. Niat yang kedua adalah i'tikaf di masjid ini selama kita berada di sini. Niat yang ketiga adalah menghidupkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, niat kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti langkah-langkahnya, mengikuti ajaran-ajarannya. Yang kelima adalah niat bersilaturahmi, duduk bersama teman, sahabat, kerabat, tetangga dan sebagainya. Yang keenam adalah niat untuk menambahkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menyadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengetahui hakikat dari maksud tujuan hidup kita di atas muka bumi ini tiada lain hanya semata-mata, semua dari niat yang kita niatkan hanya semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan niat-niat yang baik tersebut Allah menurunkan kepada kita semuanya keberkahan yang kita dapatkan pada saat ini. Tidak diragukan lagi, keberkahan itu pasti kita dapatkan. Dan semoga keberkahan tersebut Allah menambahkan kepada kita dengan keberkahan-keberkahan yang lain. Diberkahi umur kita, diberkahi kesehatan kita, diberkahi waktu kita, diberkahi usia kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, dan diberkahi segala waktu-waktu kita. Dan semoga dengan keberkahan-keberkahan tersebut Allah memberi kita rizki husnul khatimah. Tiada lain harapan yang kita harap adalah husnul khatimah di akhir kehidupan kita nanti. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari dawuhnya Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumih. Beliau yang sebelumnya telah menjelaskan tentang hakikat maksud tujuan hidup kita,
di mana hidupan kita ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari apa-apa yang telah kita lakukan. Dan sekarang adalah tahun baru 2023 yang sudah 8 hari sudah kita lewatkan, dan tahun 2022 sudah kita lewati dengan berbagai macam hal, dari berbagai macam hal yang membuat kita sedih, yang membuat kita senang, yang membuat kita kaget, yang membuat kita penasaran, sudah kita lewati. Dan sekarang adalah tahun 2023, Allah masih memberi kita kesempatan, usia, umur dan kesehatan ataupun kesempatan, maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal kebaikan. Maka harus kita introspeksi diri. Yang sudah lalu menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih baik ke depannya. Maka di sini Imam Ghazali mengingatkan kepada setiap dari kita, jika benar-benar diri kita ingin berjalan sesuai apa yang menjadi sebab musabab ridhonya Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan qad wajabah, maka wajib, yaitu harus bagi segenap orang yang benar-benar berjalan di jalan apa yang menjadi garis, menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ala salik, bagi mereka yang berjalan di jalan yang Allah ridhai tersebut, arba'atu umur, yaitu dengan 4 perkara. Maka wajib kita yang menjadi asas utama untuk seseorang yang benar-benar ingin berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan sesuai jalannya Rasulullah, yang berjalan sesuainya para sahabat tabi'in dan tabi'in, yang berjalan sesuai jalannya para as-salafus shalihin, dan berjalan sesuai jalannya para ulama al-muqarrabin as-shalihin, dan seterusnya. Maka 4 ini syarat utama yang harus kita benahi, yang harus kita asas di dalam diri kita secara pribadi. Awal amr, pertama adalah i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah. Yang pertama adalah memiliki keyakinan yang baik, keyakinan yang sahih, keyakinan yang tepat, keyakinan yang sesuai yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakunu fihi bid'ah, dan yang tidak ada keyakinan tersebut campur baurnya dalam suatu bid'ah. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang keluar dari ijma' ulama dan kias dari apa yang telah ditetapkan oleh ulama. Nah di sini, jadi yang pertama adalah kita harus memiliki keyakinan i'tiqad, keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar adalah sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena di sini Rasulullah pernah bersabda bahwasanya umatnya Nabi Muhammad akan terpecah 74 atau 73 perpecahan. Yang satu lah yang sesuai denganku dan para sahabatku. Apa itu? Yaitu as-sunnah wal jamaah. As-sunnah di sini adalah mengikuti Nabi Muhammad, otomatis Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Wal jamaah adalah para sahabat, para tabi'in yang mereka adalah para ulama-ulama, yaitu ijma' ulama dan qiyas. Nah, di sini ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah dalam fikih
adalah mereka yang bermadhab salah satu dari yang empat. Ahlus sunnah dalam ilmu fikih ialah mereka yang bermadhab salah satu dari yang empat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, mereka yang memegang, yang mempelajari, yang mendasari dirinya yaitu satu di antara dua imam, ialah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili atau Abul Musa Al-Asy'ari. Nah, di sini dua. Makanya di sini kita para anak santri-santri kita di pondok pesantren diajarkan dengan aqidatul awam. Karena aqidatul awam adalah yang mempelajari tentang akidah yang disusun oleh Abul Hasan Asy-Syadzili atau Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Ini untuk akidah. Dalam ilmu hadis adalah kutubus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Hakim, dan seterusnya. Kitabus sittah, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam Hakim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan seterusnya. Ini adalah dalam ilmu hadis. Dalam ilmu tasawuf, para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Imam Ghazali. Ini pokok utamanya. Karena pada umumnya dalam ilmu tasawuf adalah memakai thariqahnya, jalannya Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, seperti apa yang kita pelajari pada saat ini. Dan seterusnya banyak para imam Athaillah, Hikam, Sahibul Hikam, dan sebagainya. Ini maka yang pertama yang harus kita asasi memiliki i'tiqad, keyakinan yang sahih, yang tidak bercampur baur dengan bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang keluar dari Al-Quran dan hadis, keluar dari ijma' ulama ataupun qiyas dari ulama-ulama tersebut. Nah, di sini wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, artinya bid'ah yang keluar dari Al-Quran dan hadis. Setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Nah, di sini kita harus memperbaiki i'tiqad kita, memperbaiki keyakinan kita dengan belajar kepada ulama-ulama yang memiliki sanad keilmuannya hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita berguru. Ini pentingnya kita memiliki ustadz. Ini pentingnya kita memiliki orang yang menjadi pegangan dalam menjalani syariat ini. Harus guru tersebut, orang tersebut memiliki sanad keilmuan yang jelas, sanad keilmuan yang benar-benar ilmu tersebut sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah taubatun nasuh, yaitu bertaubat yang baik, benar-benar taubat meninggalkan dari segala apa yang pernah dilakukan kesalahan dosa tersebut, menyesali perbuatannya. Karena taubat di sini ada dua macam, taubat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan taubat yang berhubungan dengan manusia. Kita harus benar-benar bertaubat kepada Allah dan bertaubat terhadap perilaku, perkataan ataupun hati yang bergumam terhadap manusia, menyesali perbuatan kita, meninggali perbuatan tersebut dan tidak mendekati ataupun berteman hal-hal yang menyebabkan kita melakukan perbuatan tersebut. Ini taubatan nasuh. Jika itu berhubungan dengan manusia, maka kita wajib mengembalikan sesuatu tersebut. Jika itu barang, kita mengambil barangnya, maka kita wajib mengembalikannya. Jika kita merendahkan kehormatannya, maka kita wajib memohon maaf, meminta maaf kepada orang tersebut.
Jika itu hal-hal yang berhubungan dengan aib, ghibah, namimah dan sebagainya, ucapan-ucapan yang kurang sopan misalkannya, maka kita minta maaf kepada orang tersebut. Ittaqid dzulmah fa inna dzulmah dzulumatun yaumal qiyamati. Takutlah kepada suatu kezaliman, karena kezaliman itu akan menggelapkan orang tersebut di hari kiamat. Artinya gelap di sini bingung. Artinya gelap di sini dosanya nggak bisa, nggak ada. Kalau sudah meninggal, sudah di hari kiamat, nggak ada lagi untuk minta maaf, nggak ada lagi mengembalikan barang, nggak ada kesempatan kita selama hidup di dunia. Maka di sini kita sesama warga, sesama teman, sesama jemaah harus saling maaf memaafkan, harus saling sayang menyayangi, harus saling mengasihi, menghilangkan segala hal-hal yang menjadi keberatan hati ataupun perasaan yang gak enak. Maka disinilah kita niat untuk bersilaturahmi dan bersalaman dan menyapa, untuk saling meridhai dan memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Taubatun nasuh. Yang kedua adalah bertaubat dari segala perbuatan maksiat yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan dengan manusia. Yang ketiga, istirda'ul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haq, yaitu meminta maaf, meminta ridha dari apa yang pernah menjadi sebab musabab syukuran, artinya musuhan. Misalkan itu ada permasalahan di antara teman, di antara sahabat, maka meminta ridha, memohon maaf atas hal tersebut agar tidak ada keganjalan dalam hati, sehingga hidupnya tenang, sehingga ibadahnya nyaman, sehingga kehidupan yang dilalui pada saat itu hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang tidak memberatkan dirinya di akhirat. Istirda adalah meminta ridha jika ada sesuatu hal yang ganjel terhadap sesama teman ataupun kerabat. Ini yang nomor 3. Intinya bagaimana hati kita itu tenang, bagaimana hati kita itu tidak ada masalah. Udah, karena setiap permasalahan itu akan memberatkan hati dan pikiran kita. Misalkan satu kelas kita punya teman, ataupun kita kerja satu lingkungan kerja, tapi kita ada musuh, ada perkara yang pernah berselisih, nggak enak kerja, nggak nyaman kerja kita. Emboh piye kadang-kadang api kerja ono aja, ada aja yang iri, ada yang wah ini si fulan tuh cari muka aja, padahal kita bekerja sesuai dengan prosedur, karena ada perselisihan tadi. Kalau kita salah, nggak sengaja dalam pekerjaan kita, maka ada aja yang ngomong paling malas, nggak entos kerja lah, pokok kerja di sini. Itu ini sebabnya adalah diawali dengan perselisihan di antara mereka, sehingga perbuatan apa yang kita lakukan, entah itu bagus entah itu jelek, maka akan menjadi permasalahan. Kenapa? Karena awal masalah pertama adalah masalah hati, permasalahan keganjalan hati kita antara orang kita dan orang tersebut. Maka di sini Imam Ghazali istirda, minta ridhonya, minta maaf, kita mohon maaf, mengalahlah. Yang penting kita nggak ada masalah, yang penting perasaan kita nggak ada masalah terkait orang tersebut yang bermasalah kepada kita, kembali kepada orangnya. Yang penting saya sudah minta maaf, yang penting saya sudah minta ridhonya, yang penting saya sudah berpikir tidak ada masalah apa-apa antara saya dengan dia, terkait dia terhadap saya, orangnya sendiri, dia sendiri, hatinya yang kotor, hatinya yang bermasalah, maka di luar dari urusan saya, yang penting saya dulu. Begitu. Istirda ini artinya saya yang minta ridhonya,
Saya yang minta maaf. Artinya saya yang mengalah lebih duluan. Terkait dianya nggak memaafkan, terkait dianya yang nggak mau, kembali kepada dia. Urusannya dia dengan Allah. Yang penting saya sudah menyerahkan diri saya, minta maaf kepada dia, minta ridho kepada dia, selesai. Yang penting saya ibadah saya tenang, kerja saya tenang, terkait dia yang bermasalah dengan saya, hatinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka Imam Ghazali mengingatkan bagaimana kita itu benar-benar nyaman. Hati kita itu benar-benar nyaman. Istirdahil khusum, meminta ridho dari permasalahan yang pernah ada antara warga, teman ataupun kerabat kita. Yang keempat, tahsilu ilmi syariah qadra ma tuaddi bihi awamirillahi ta'ala. Yang keempat adalah mencari ilmu syariat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi pijakan kita, tuntunan kita dalam menjalani syariat. Maka di sini kita dianjurkan mencari ilmu syariat qaddara ma tuaddi bihi awamirillahi ta'ala, sekedar apa yang harus kita tunaikan dengan ilmu tersebut, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yang wajib kita tunaikan dalam syariat, yang pertama adalah salat. Maka wajib kita mempelajari ilmu yang berhubungan dengan sahnya salat. Maka harus kita mempelajari syaratnya salat, rukunnya salat, sahnya salat, yang membatalkan salat dan lain sebagainya. Ini wajib kita mempelajari. Otomatis kalau salat, syaratnya salat adalah wudu, harus tahu taharah, cara bersuci dan sebagainya. Lah di sini ilmu syariat. Kita diwajibkan juga untuk berpuasa di bulan Ramadan, enggak lama lagi. Sekarang Jumadil Akhir, bulan depan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Enggak lama lagi. 70 hari lagi kurang lebihnya begitu. Udah Ramadan, maka kita wajib mempelajari hal-hal yang menjadi sahnya puasa kita di bulan Ramadan. Hal-hal yang menghilangkan pahala di puasa Ramadan. Hal-hal yang menjadi nilai plus dari bulan Ramadan. Hal-hal yang dianjurkan pada bulan Ramadan kita pelajari. Dan juga dalam zakat Ramadan ada zakat fitrah, ada juga dari setiap kita sebagian zakat mal, zakat harta ataupun zakat perniagaan. Yang memiliki hewan ternak sapi, kambing, zakat hewan. Yang memiliki buah-buahan, anggur, zakat tumbuhan. Dan kita wajib mempelajari hal-hal tersebut, wajib hukumnya. Nah, dan kita juga wajib mempelajari hal-hal yang menjadi haramnya dalam syariat, larangannya dalam syariat, mencuri, berzina, menzalimi dan sebagainya. Kita tahu hal tersebut. Lah, maka mencari ilmu tersebut, hal yang wajib kita ketahui untuk melaksanakan perintah syariat dan menjauhi larangan dari syariat, hukumnya wajib bagi kita mempelajarinya. Talabul ilmi faridah, mencari ilmu itu wajib. Menurut Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ilmu yang wajib adalah ilmu yang menjadi kewajiban kita untuk menjalani syariat. Ala kulli muslimin wal muslimat, yaitu bagi setiap muslim laki-laki dan juga para muslimat perempuan. Ketika kita punya istri, istri itu adalah tanggung jawab kita sebagai suami. Kalau kita tidak mampu memberi pelajaran ilmu syariat kepada istri, maka biarkan, izinkan istri kita untuk mencari ilmu, menghadiri majlis taklim. Wajib bagi suami memberi izin. Kalau suami tersebut tidak mampu mengajarkan ilmu syariat,
tidak mampu mengajarkan hal-hal kewajibannya dalam syariat. Maka ketika ada majelis taklim di daerah tersebut, wajib bagi suami memberi izin, silahkan berangkat, ayo berangkat ngaji. Jika tidak menyuruhnya atau jika tidak memberi izin kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Karena kewajiban istri itu yang pertama adalah taat kepada suaminya, istri. Yang kedua adalah menjaga sholatnya. Yang ketiga menjaga dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, badannya, auratnya, hartanya, yang amanah di dalam rumah tangganya. Nah, terkait ilmu pengetahuan dan sebagainya, ini tanggung jawab suami. Suami yang wajib mengajarkan. Kalau enggak mampu, maka memberi dia izin untuk menghadiri majelis taklim dan belajar dan bertanya kepada orang yang mengetahui hukum dari syariat tersebut. Jadi 4 inilah menjadi dasar utama bagi setiap orang yang benar-benar berjalan sesuai jalan yang menjadi ketetapan para rasul, sahabat, tabi'in, ulama salafus shalihin dan ulama Islam dan sebagainya, menjadi sebab musabab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Faziyadatu ala hadza laisa biwajib. Adapun tambahan dari yang 4 ini enggak wajib. Misalkan kita mau belajar ilmu fisika, belajar ilmu biologi, ilmu mekanik dan sebagainya, enggak wajib. Boleh, enggak apa-apa, terserah. Yang penting 4 ini dulu yang harus kita dasari, yang harus menjadi dasar utama dalam diri kita. 4 tadi itu. Tsumma minal ulumil akhir ma yakun minhun najah. Lalu mempelajari ilmu-ilmu tentang kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan akhirat. Apa itu? Tentang ikhlas, tentang menjauhi riya, tentang menjauhi sum'ah, tentang menjauhi sifat-sifat hasad, tentang bagaimana menjadi hal-hal yang menjadi sebab musabab ridhonya Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan sebagainya. Ini adalah tambahan-tambahan ilmu yang dipelajari oleh setiap salik, yaitu orang yang benar-benar berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kisah, yaitu Imam Shibli rahimahullah taala. Imam Shibli ini beliau telah berkhidmah kepada 400 ustadz. Punya guru sebanyak 400 guru. Gurunya 400. Belajar, selesai, pindah lagi. Belajar, selesai, pindah lagi. Sampai 400. Jadi kehidupannya mencari ilmu. Kehidupannya belajar. Jadi walaupun dia itu sudah nikah, walaupun sudah punya anak, tidak menjadi putusnya dalam belajar. Walaupun kita sudah kerja, kita tetap belajar. Kalau kita senang sama ilmu, kalau walaupun kita sudah punya anak, punya cucu, tetap kita belajar, hadir majelis taklim, hadir taklim dan sebagainya, belajar. Gitu. Imam Shibli ini sampai sepuh, sampai sudah tua dia, sampai gurunya tadi 400. Dan beliau membaca kitab, artinya menghadiri taklim setiap guru tersebut 4.000 hadis. Jadi ilmu hadis yang dipelajari dia. Jadi sukanya ilmu hadis, takhassus, jurusannya ilmu hadis sampai 4.000 hadis. Dia sudah membaca kepada 400 ustadz. Kalau 400 otomatis satu ustadz 100. Jadi 4.000 hadis yang dibaca. Lalu Imam Shibli ini dia membaca 4.000 hadis, hanya mengamalkan 1 hadis yang menjadi ketetapan dalam hidupnya. Yang 4.000 tadi yang diambil hanya 1 hadis, sehingga 1 hadis ini menjadi dasar utama pegangan hidup dia.
dalam segala amal. Dan satu hadis ini dia mikir, dia berangan-angan, dia menelaah bahwasanya satu hadis ini adalah kesimpulan dari 3.900 hadis tadi. Jadi yang 3.900 kesimpulannya dengan satu hadis ini. Dan dia mikir lagi, ternyata ilmunya para anbiya, para solihin semuanya terdapat di dalam hadis ini. Menjadi kesimpulan dari segala amaliyah perbuatan dan tujuan hidup para nabi as-salafus sholihin ini. Maka ini yang dia pegang, satu hadis ini yang menjadi dasar utama tujuan hidupnya dia. Apa hadis tersebut? Dan dia bergumam, dengan hadis inilah aku akan selamat nanti di akhirat. Dengan hadis inilah aku menjadi bermanfaat dan berharga di dunia dan di akhirat. Begitu. Lalu beliau menyebutkan, faktafaitu bihi, maka aku tenangkan diriku, aku ambil ini hadis menjadi pegangan hidupku. Wadarika, maka apa hadis itu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li ba'di ashabihi, beliau Rasulullah berkata kepada sebagian sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Apa ini hadis yang menjadi tujuan asas utama dirinya dalam menjalani hidup? I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha wa'mal lillahi qadra hajatika ilaihi wa'mal linnari laqad sabraka alaiha. Ini 4 kalimat. Satu hadis ini 4 kalimat. Yang pertama, kalimat pertama, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Bekerjalah, mencarilah, berusahalah tentang perihal kebutuhanmu di dunia, biqadri maqamika fiha, sekedar masamu hidup di dunia. Bekerjalah, beramallah, cari uang, cari kerja, cari kehidupan, cari makan, cari minum. Kebutuhan kamu di dunia sekedar kehidupan, kebutuhan kamu hidup di dunia. Artinya maksudnya di sini adalah ojo ngoyo, jangan memaksakan diri sehingga waktu yang ada kehidupanmu ini semuanya dibuat kerja. Kita kerja cari makan, kebutuhan kita sehari berapa? Kalau sudah cukup kebutuhan tersebut, udah fokuskan dengan ibadah. Kerjaan kita misalkan dari jam 7 ada waktunya sampai zuhur, sudah zuhur, sholat zuhur hingga jam 3, asar sholat, jam 4 pulang, udah kerja, udah setelahnya sisakan untuk beramal baik, amal kebaikan, amal soleh yang sebagainya. Ojo ngoyo, jangan maksakan sepenuhnya satu hari, satu malam, enggak ada siang, enggak ada malam, kerja terus sampai lupa sholat, sampai lupa baca Al-Quran, sampai lupa berbagai macam hal, sampai lupa ibadah puasa Ramadan khususnya, sampai dia enggak puasa. Kehidupan pikirannya kerja makan tok. Kata Rasulullah, kerja. Memang kamu bekerja untuk duniamu sesuai kebutuhan kamu hidup di dunia. Kita hidup di dunia enggak lama. Kita hidup di dunia hanya beberapa tahun. Jangan sampai menukar kehidupan kita yang sebentar ini dengan kehidupan di akhirat yang abadi kekal selama-lamanya.
Maka kerjalah sesuai dengan waktunya dan kebutuhannya. Artinya ada jam-jam tertentu yang harus memang sudah dipersiapkan untuk sesuai porsi kerja kita. Nah, gini alhamdulillah di Indonesia kita di sini agak negara yang tidak terlalu menekan kepada pegawainya. Sebagian tempat memperbolehkan dia sholat, memperbolehkan dia puasa dan sebagainya. Ya, di sini. Wa'mal li akhiratika biqadri maqafika fiha, dan beramallah untuk akhiratmu. Beramallah untuk akhirat, sedangkan akhirat ini adalah kehidupan abadi, tempat kita terakhir nanti, yang selama-lamanya ini kita di akhirat. Tidak ada ratusan tahun, enggak ada ribuan tahun, enggak ada jutaan tahun, selama-lamanya. Allahu a'lam, Allah yang maha tahu selama-lamanya tersebut. Maka beramallah untuk akhiratmu yang menjadi kekal kelak di akhirat, biqadri maqamika fiha, sekedar tujuanmu yang akan menjadi abadi nanti di akhirat. Kalau kita di akhirat selama-lamanya, maka beramallah untuk akhirat kita. Makanya setiap dari waktu kita jadikan ilmu akhirat, jadikan akhirat semua. Maka dulu pernah kita ingatkan ketika kita berangkat kerja, keluar dari rumah, niatkan saya berangkat kerja. Yang pertama adalah niat untuk mencari nafkah keluarga, anak dan istri. Jadi pahala. Saya berangkat kerja, niat membantu teman-teman kantor saya. Saya bekerja, niat memudahkan urusan-urusan tempat pekerjaan saya. Saya niat bekerja untuk menjalin silaturahmi bersama teman saya. Saya bekerja untuk mencari ridhonya Allah dan dengan menjauhi hal-hal yang bermaksiat dan melaksanakan hal-hal yang taat kepada Allah. Jadi pahala. Dari jam 7 sampai jam 4 semuanya pahala. Ketika pulang pun ke rumah jadi pahala. Semuanya pahala. Karena ibadah itu kemarin sudah kita bahas ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairul mahdhah. Ibadah murni ataupun yang enggak murni. Yang ketiga adalah wa'mal lillah. Beramallah karena Allah. Biqadri hajatika ilaihi, sekiranya kamu ini benar-benar butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah setiap waktu, maka beramal karena Allah. Kita butuh kepada Allah sini setiap waktu, setiap nafas, setiap detik, maka beramallah. Semua amalan yang kita perbuat semuanya hanya semata-mata karena Allah. Makanya di sini adalah ikhlas. Wa'mal linar, maksudnya wa'mal linar, jauhilah api neraka. Biqadri sabrika 'alaiha, sekiranya kamu tuh nggak mampu menahan panasnya api neraka, jauhin api neraka. Artinya jauhin maksiat, jauhin hal-hal yang dilarang sama Allah. Sekiranya kamu nggak mampu menahan panasnya api neraka, nggak usah api neraka, api dunia saja kita nggak mampu, apalagi api neraka. Maka jauhin hal-hal yang menjadi sebab musababnya terjerumus dalam api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dari satu hadis inilah menjadi dasar utamanya beliau Imam Syibli menjalani kehidupannya, menjadi asas utamanya dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk bisa beramal soleh, dan semoga diberikan kemudahan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan tiada lain yang kita harap adalah menjadi perbuatan kita hal-hal yang disebab musabab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak, Ibu semuanya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Ini saya ada pertanyaan. Tadi yang pertama-tama tadi ada pembahasan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita ketahui
dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 ya. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma, qiyas. Nah. Ya. Yang saya tanyakan itu untuk yang sudah kita praktekkan keseharian seperti ini, contoh daripada ijma sama qiyas itu yang gimana Pak Ustadz? Siap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ada kesalahan sesama teman, sesama saudara, kalau kita ini masih kumpul seperti ini, masih kita bisa minta maaf. Tapi karena kita kadang pernah di luar pulau, pernah di daerah mana, di sana kita ada kesalahan. Tapi kita nggak bisa ketemu untuk minta maaf. Atau bahkan yang kita ada kesalahan itu sudah meninggal. Caranya minta maaf gimana Pak Ustadz? Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah khair. Ini pertanyaan bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Amalan ahli sunnah tadi saya menyebutkan adalah yang berhubungan dengan Al-Quran, hadis, sunnah, ijma sama qiyas. Yang saat ini kita amalkan, yang pertama adalah dalam fikih. Kita bermazhab Imam Syafi'i. Tata cara salat kita tadi, takbiratul ihram dan seterusnya, tumakninah dan seterusnya, ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis fikih melalui Imam Syafi'i. Kita berzikir jahar. Berzikir jahar artinya berzikir dengan mensuarakannya kepada orang lain. Ini adalah bagian dari ijma ulama, memperbolehkan. Ijma sepakat ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa berzikir dengan menyaringkan suaranya. Ijma ulama. Ijma ulama. Dan di situ ada qiyas. Dikiaskan bagaimana? Rasulullah mengajarkan kepada sahabat. Ada qiyas di situ. Kita berzikir tadi habis sholat subuh, saya zikir nyaring, astagfirullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma jinna minan nar 7 kali. Tadi saya nyaring. Ini ijma sama qiyas. Ijma artinya ulama sepakat membolehkan untuk zikir jahar. Qiyas mengkiaskan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Kalau sahabat enggak tahu yang dibaca Rasulullah, kenapa kok ini dibaca? Otomatis kan Rasulullah bacanya nyaring dan didengar oleh sahabat. Nah, kalau Rasulullah bacanya diam, enggak mungkin sahabat tahu bacanya Rasulullah. Kalau Rasulullah diam dari bacaan zikirnya, enggak mungkin para zikir yang kita baca tadi ini sampai ke kita saat ini, enggak mungkin. Otomatis Rasulullah membacanya jahar dan didengarin oleh sahabat. Nah, didengar, inilah kita qiyas dan kita juga ijma. Kita duduk setelah zikir wirid salat subuh, duduk seperti ini adalah sunnah. Rasulullah setiap habis salat subuh duduk di majlisnya, lalu Rasulullah menyebutkan hadisnya, mengajarkan para sahabatnya semua seperti ini. Ini adalah sunnah, ngikuti sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dari situ artinya apa yang amalan yang kita lakukan pada saat ini adalah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma ulama, sesuai dengan qiyas. Fikih kita adalah fikih Imam Syafi'i, akidah kita adalah akidah Asy'ari. Umumnya Indonesia adalah Al-Asy'ari, tapi kalau di luar Indonesia, Timur Tengah atau di Eropa, khususnya Eropa adalah Asy'adili, Abul Hasan Asy'adili. Akidah kita Indonesia adalah Al-Asy'ari. Nah, seperti itu. Hadis yang kita menjadi dasar utamanya hadis sittah tadi, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Hakim, Baihaqi dan sebagainya dan seterusnya. Ini semuanya adalah amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan thariqah mereka. Ini yang pertama, amalan ahli sunnah yang kita lakukan pada saat ini. Adapun di luarnya kita tetap mengikuti guru-guru kita. Guru-guru kita yang kita pernah hadir majelisnya mengatakan hal ini, alamat seperti itu. Kalau guru tersebut, ustadz tersebut memiliki sanad keilmuan hingga Rasulullah yang benar-benar sahih, ikutin, jalanin.
Tapi kalau guru tersebut, ustadz tersebut gak jelas belajarnya di mana, gurunya siapa, apakah hanya baca tok, hanya baca buku tok, apakah lihatnya lihat Google atau streaming tok. Nah, lihat dulu. Maka pentingnya kita memilih guru yang memiliki sanad keilmuannya yang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, memang kita hidup sudah 40 tahun. Mungkin dulu kita ada masalah, masa usia muda kita, masa belia kita, masa puber kita ada masalah sama teman begini. Ya bagi sekarang sudah kita punya anak, kita sudah punya cucu. Sedangkan permasalahan dulu mungkin kita sudah berpindah tempat, atau mungkin saja orang tersebut sudah meninggal dunia. Lantas bagaimana solusinya? Maka Al-Imam Ghazali juga menyebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, nama kitabnya. Dalam kitab Minhajul Abidin, jika kita mendapati perihal tersebut, orang tersebut sudah meninggal ataupun kita sudah pindah, maka memperbanyaklah memohon ampun kepada Allah atas dosa tersebut, kesalahan tersebut, dan meminta ampunkan kepada Allah kesalahan orang yang pernah kita zalimi. Nah, kan pernah saya mengatakan, sering-seringlah kita membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat ini. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Aku mohon ampun kepada Allah terhadap mukmin perempuan laki-laki dan mukmin perempuan. Artinya di sini bisa mencakupi kepada saudara kita atau orang kita yang pernah kita ada perselisihan, akan tetapi tidak sempat karena dia jauh ataupun sudah putus hubungan, nggak ada nomor HP-nya, ataupun dia sudah meninggal. Nah di sini astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, sebelum maghrib 27 kali dan sebelum azan subuh 27 kali. Maka di sini Habib Umar mengatakan, kalau umur kita sudah 40 tahun, lewat 40 tahun misalkan, 50 tahun misalkan, untuk mencapai, memenuhi amalan-amalan soleh, amalan kebaikan yang tertinggal tadi selama 40 tahun tadi, maka hidupkan 4 waktu ini. Yang pertama adalah waktu sebelum adzan maghrib. Berapa waktu tok? Hanya 20 menit atau 15 menit dengan ingat kepada Allah dan beristighfar. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. 27 kali. 15 menit tak sebelum adzan maghrib. Kadang-kadang mbah-mbah kita baca Al-Quran sebelum maghrib. Itu satu. Yang kedua, waktu setelah maghrib. Habis maghrib baca Al-Quran, habis maghrib baca rotib sampai isya. Habis maghrib walaupun gak baca Quran, gak baca ratib, di masjid itikaf, bicara masalah ilmu, bicara masalah ketakwaan agar tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Udah. Atau zikir yang mudah, baca sholawat, baca istighfar, baca zikir dan sebagainya. Nah, yang ketiga, waktu sebelum adzan subuh, walaupun hanya 2 rakaat, 10 menit, 15 menit cukup. Sebelum subuh dan istighfar. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dan waktu yang keempat adalah waktu setelah sholat subuh saat ini. 4 waktu ini kalau sudah dijaga, walaupun umurnya sudah 45 tahun, 50 tahun, maka dia insya Allah bisa memenuhi atau bisa mengejar ketinggalan amal-amalan kebaikan tadi, walaupun yang keterlambatan selama 40 tahun tadi. Jadi 4 waktu ini jaga. Sebelum maghrib 15 menit, 20 menit. Setelah maghrib, sebelum subuh 10 menit, 15 menit. Dan juga setelah sholat subuh saat ini kita lakukan. Manfaatkan dengan amal-amal kebaikan. Makanya ketika orang sudah hadir majelis ini misalkan, habis pulang nanti ke rumah, pasti hatinya enak, pikirannya tentrem, enak. Kadang-kadang wes enak, pikirannya enak, malah tambah semangat untuk melaksanakan aktivitas, semangat melaksanakan berbagai macam kegiatan pada hari itu. Kenapa? Karena sudah dicas.
dengan keberkahan rahmat yang kita dapatkan pada saat ini. Begitu. 4 waktu tadi dijaga. Maka mohon ampun kepada Allah untuk dosa kita dan dosanya orang yang pernah ada perselisihan di antara kita, kalau sudah meninggal ataupun sudah jauh. Itu solusinya kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup Bapak Ibu? Oke, monggo Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan bersyukur pagi ini, soalnya apa? Tahun 2023 jamaahnya ada peningkatan, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga yang datang hari ini diberi hidayah. Amin ya Allah. Dan Amin. sehat walafiat. Yang kedua, bukan yang kedua saat ini, nanti terakhir aja. Kemarin ada yang ngisi di Babu Salam, kita meninggal dunia, Pak Imam, tolong nanti Pak Ustadz terakhir dikirimi doa atau Al-Fatihah. Nah, Ya. kalau yang pertama ini, saya habis sholat subuh, ya, habis sholat subuh, pulang, terus istri saya ingin jamaah. Saya sholat lagi subuh Ya. di rumah, berarti kan 2 kali. Ya, betul. Ya, 2 kali. Itu menurut hadis ada ndak? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk beramal untuk Allah seperti apa? Tadi Ustadz mengutarakan Wa man lillah. ya Beramal setiap amal untuk Allah. untuk Allah itu, ya. Terus saya minta penjelasan. Nah, contohnya sekarang kalau yang nomor 3, ya. Apakah seperti kita ikut sholat jamaah? Ya, sholat jamaah. Ndak usah dikir, itu sama sholat sama dengan dikir katanya. Ada pengertian. Ya, semuanya pahamnya ndak, itu terserah orangnya, ya. Nah, tapi ada yang begitu dikir. Apakah seperti kalau ikut sunnah Rasul, tiap sholat atau pulang atau kita dikir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang pertama, kita habis sholat jemaah di masjid, lalu kita pulang ke rumah, sholat lagi bersama istri, boleh? Namanya i'adah lagi. I'adah, mengulang sholat kita. Sudah berjamaah di masjid, ternyata istri di rumah mau sholat berjamaah tapi masih repot sama anak, masih repot dengan keperluan anak, punya bayi dan sebagainya, gak sempat berjamaah. Maka boleh gak kita ngulang lagi di rumah biar istri tadi berjamaah sama kita? Boleh, gak apa-apa, gak masalah. Yang pertama syaratnya adalah sholat yang pertama tadi, yaitu di masjid tadi, berjamaah tadi sah. Itu maka namanya mu'adah. Mu'adah artinya mengulang sholat lagi, itu enggak apa-apa. Dan bahkan mengulang sholat ini juga dianjurkan, bagian dari sunnah juga. Kenapa demikian? Karena khawatir dulu kita pernah meninggalkan sholat, karena nanti di akhirat itu kita akan diminta pertanggungjawaban masalah sholat. Ketika sholatnya, ketika ada sebagian waktu umur kita pernah enggak sholat, maka dipilihlah sholat yang sunnah tadi. Kalau sholat sunnah tadi sudah belum mencukupi, maka sholat mu'adah tadi yang dilakukan 2 kali tadi, nggak apa-apa. Ini hukumnya secara fikih tidak apa-apa. Sholat lagi, double lagi. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan wa'mal lillah, beramallah karena Allah. Beramal karena Allah ini artinya jadikan semua perbuatan kita hanya semata-mata untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja kita cari uang, kerja kita cari kehidupan.
cari makan, cari minum. Ini kan kerja, kebutuhan hidup. Tapi ketika kita niatkan dalam pekerjaan tersebut untuk mencari ridhonya Allah dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melakukan hal-hal yang menjadi sebab ridhonya Allah. Kita kerja sholat, kita kerja tidak menipu, kita kerja niatkan yang baik. Ini namanya wa'mal lillah, bekerja karena Allah walaupun notabene adalah kebutuhan dunia. Nyangkul di sawah, walaupun kita ke sawah untuk mendapatkan biar tumbuhan kita itu subur, banyak panennya kita, memang kebutuhan hidup. Tapi kalau kita niatkan saya ke sawah, yang pertama agar saya menjauhi larangan Allah, agar saya melakukan hal-hal yang diberitakan oleh Allah, sholat otomatis. Kalau udah waktu sholat adzan ya sholat, dan saya melakukan dengan niat-niat yang baik, silaturahmi, niat cari nafkah, niat cari berkah dan sebagainya, maka petani tadi yang ke sawah wa'mal lillah, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan wa'mal lillah. Yang ketiga tadi, yang terakhir, yang oh ya, yang sholat ya, yang sholat zikir itu ya. Ya. Ya zikir, ya sampai selesai. Iya gini, penafsiran dari as-sholatul lidzikr. Nah gitu, as-sholatul lidzikr. Itu ayat itu. Salat ini zikir. Dan setelah salat juga zikir. Salat adalah zikir, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun-rukun yang menjadi syarat dan sahnya sholat tersebut. Zikir ini namanya sholat apa? Sholat zikir. Adapun setelah sholat kita berzikir, subhanallah, ini adalah penyebutan kalimatnya, zikir, menyebut. Kalau sholat tadi semuanya menyebutkan, melafadzkan Allahu Akbar dengan niat hati, i'tiqad ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan perilaku ruku, sujud, tumakninah dan sebagainya. Ini zikir. Setelah sholat ada zikir juga, itu zikir lisan. Nah di sini, maka maknanya masalah zikir tadi ya universal, semuanya kena. Dikatakan sholat tadi zikir, yaitu hakikatnya dari zikir, zikir qaul, fi'li dan i'tiqad, artinya ucapan, perilaku sama i'tiqad. Dan juga zikir setelah sholat, zikir lisan, menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Dan setelah pulang dari rumah pun, dari masjid ke rumah juga dikatakan zikir. Kalau ketika dia pulang ke rumah tambah tunduk, tambah khusyuk, tambah tambah tentram hatinya, tunduk kepada Allah sambil berzikir, juga semua zikir. Makanya zikir, fadzikir fa inna dzikrah tanfa'ul mu'minin. Maka berzikirlah kita kepada Allah, karena zikir itu ingat kepada Allah, memberi kemanfaatan kepada diri kita di dunia maupun di akhirat. Begitu ya, memang ya. Yang terakhir kita Fatihah untuk Kiai Haji Imam Turmudi yang Masya Allah beliau wafat setelah sholat subuh berjamaah di Masjid Birrul Walidain, dan senantiasa menjadi MC pembukaan muqaddimah. Kebetulan kemarin penceramahnya adalah Kiai Imam Hambali Surabaya, tafsir, ahli tafsir kemarin. Jadi sebenarnya beliau itu MC-nya. Setiap dari pengajian selapanan itu beliau selalu jadi MC di sana. Dan setelah sholat zikir, beliau langsung mendadak sesak nafas dan terkujur di situ. Lalu dipastikan ke Kusma rumah sakit, beliau sudah wafat. Maka inilah apa, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih.
akan dibangkitkan kelak seseorang sesuai dengan wafatnya. Dia wafat dalam keadaan setelah sholat subuh dan mau menghadiri pengajian, Masya Allah, pengajian tafsir lagi kemarin itu, tafsir Al-Quranul Karim, niat untuk tadi sholat subuh berjamaah, mencari ilmu, i'tikaf, mencari satu rahmi dan sebagainya. Ini adalah husnul khatimah, Masya Allah. Beberapa teman-teman kita, Pak Ja'far sebelumnya juga, Masya Allah, ini masjid ini luar biasa. Insya Allah orang yang menghidupkan ini masjid ini kan Pak Imam di sini juga kan ya, takmir juga. Apa maksudnya dia khotib di sini dia. Insya Allah ini yang kita berkata. Insya Allah ini masjid keramat. Insya Allah semoga kita semuanya yang hadir ini mendapatkan anugerah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau diampuni segala dosa kehilafannya, kesalahannya, dan menjadi qurratul ain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan tingkat dan derajat dan tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya bisa bertemu kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan beliau, mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarganya dalam tetap menjalani ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah kesehatan wal afiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beliau diberikan kedudukan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa titi salihah ila ruhi Ki Haji Imam Turmudi wa ila jami' arwahi abaina wa ahmadina wa jadina wa asfalihin wa ila hadratin, dan juga Pak Ja'far dan juga Pak Syafi'i dan juga semua warga besar Masjid Babus Salam dan Takmir semuanya, dan semoga dan juga para jemaah Masjid Takmir Babus Salam dan juga semua orang yang rindu dengan Masjid Babus Salam diberikan Allah anallaha yu'allifu dzata bainihim wa yu'allifu kayfa sunnatum wa yafina wa yahum syarrul fitan wa lihan wa dinan. Allahumma fil bi rahmatika ya rahimin. Allahumma adfa'anna syarra bi rahmatika ya rahimin. Allahumma bi rahmatika ya rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min al-Fatihah min al-Qur'an mubarak hadiyatan wasilah rahmatan nasilan rasulillah Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' arwahi abaina wa ahmadina wa jaddina wa jaddina sanahana wa ila jawsatan تماه نفس لهم كحاجي إمام ترمذي وبعد جعفر وشافعي وإلى جميع الأمراء وجماعة مسجد باب السلام وإلى جميع أرواح آبائنا وأحمد جدنا. اللهم يغفر لهم ويرحمهم إلى درجاتهم الجنة ويأثر من مثوبتهم وجب حسناتهم ويفتنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بهم آياتهم يمدنا من مددنا لنا بالقدر والسلام علينا بالآخرة وإلى جميع والدنا وأولادنا ومشايخنا وأهلنا لنا أن الله يؤلف ذات بينهم ويعين عليهم خيارهم ويسلمهم سرا ويعفونا ويهم شر الفتن والمحن والمدين والمعتدين من قريب أو بعيد ويخي عزهم يجزي أمطارهم يجزي كل على مجد رسوله ويفتح علينا فتوح عارفين ويختم لنا بالحسنى وفرادنا ونفي العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. على العفو منكم. اللهم صل على محمد.